Nah, ini yang membedakan. Kalau sederhana mungkin tidak perlu dengan syarat alamat tergugat. Kemudian umur, kemudian supaya ketahui apakah sudah masuk ke cakap hukum ataukah tidak. Kemudian agama, pekerjaan, dan keluarga negaraan. Kemudian yang kedua terkait dengan posita ya, atau bagaimana rangkaian kejadian, atau biasa kita sebut ini fundamentum petendi. Biasanya isinya tentang fakta-fakta yang menjadi sebab terjadinya sengketa gitu, atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya petitun atau permohonan. Nah, ini berisi rincian apa aja sebenarnya yang diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan pada para pihak gitu, terutama putusan terhadap tergugat yang dalam putusan perkara nanti dibacakan. Nah, petitum ini memang harus sesuai dengan positanya gitu ya, harus sesuai dengan urutan rangkaian kejadiannya supaya dikabulkan oleh hakim. Kalau misalnya nggak sesuai, ya nanti hakim akan kesulitan untuk mempertimbangkan atas pengabulan permohonan kita gitu. Nah, ini terkait dengan tuntutan ya, permohonan. Itu biasanya ada dua, ada primer, ada subsidiar. Primer itu yang intinya, yang istilahnya subnya atau tambahannya itu yang biasanya di akhir itu ada tulisannya mohon putusan dengan seadil-adilnya gitu. Et aequo et bono. Nah, gugatan, kemudian tahap pra persidangan, ada pendaftaran gugatan, kemudian ada penetapan majelis hakim PMH, kemudian penetapan hari sidang PHS, kemudian ada pemanggilan para pihak. Nah, tahapan penanganan perkara di persidangan. Nah, itu setelah didaftarkan, mungkin ini sedikit penjelasan terkait dengan pendaftaran gugatan ya. Daftaran gugatan itu ya nanti diajukan gitu kepada panitera di pengadilan agama ya, di wilayah penggugat atau juga bisa di wilayah tergugat, tergantung dari memang kebutuhan dan kedekatannya gitu. Ternyata mekanisme ini berbeda juga dengan mekanisme di cara sederhana. Lalu nanti membayar panjar ya, yang besarannya itu nanti ditaksir oleh panitera yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Kemudian hasil taksirannya itu kemudian dibuatkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Nah, kemudian nanti setelah bayar, pemohon akan diberikan bukti nomor perkara. Ini bukti bahwa permohonannya itu sudah resmi terdaftar di pengadilan. Baik yang tidak mampu mengeluarkan biaya, nah yang tidak mampu nanti boleh berperkara secara prodeo gitu, atau perkara tanpa biaya. Dengan syarat memang sudah diurus ya keterangan, surat-surat keterangan bahwa dia itu termasuk ke dalam masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mampu gitu, diurus melalui dari kelurahan, kecamatan, dan beberapa struktur-struktur warga yang lainnya yang memang sebagaimana pengurusan surat SKTM yang biasa gitu. Kemudian ada PMH, penetapan majelis hakim. Nanti kalau misalnya perkara udah terdaftar ya panitera, nanti diajukan gitu ke ketua pengadilan, kemudian ditunjuk hakimnya siapa yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Kalau misalkan biasa yang akan dibahas di sini itu akan ditunjuk 3 hakim. Jadi satu majelis hakim gitu ya, terdiri dari 3 hakim. Kalau cara sederhana kan berbeda, yakni hanya cukup ditunjuk sebagai hakim tunggal saja. Nah, kemudian habis penetapan majelis hakim, ada penetapan hari sidang, yang kemudian nanti hakim menetapkan hari sidangnya kapan, dengan mempertimbangkan lokasi juga gitu. Hakim mempertimbangkan lokasi jauh dekatnya antara para pihak. Nah, kemudian yang keempat, pemanggilan para pihak ya. Nanti ketua majelis hakim memerintahkan jurusita gitu, atau jurusita pengganti yang mereka bertugas untuk memanggil para pihak hadir dalam waktu yang sudah ditentukan dalam panggilan sidang, itu disebut panggilan sidang. Waktunya itu waktu hari pemanggilan para pihak dengan persidangan tidak kurang dari 3 hari.
karena surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi. Gitu. Nah, tahap persidangan ya. Selanjutnya, tahap persidangan ini ada beberapa proses yang harus dilewati. Tadi sudah disebutkan beberapa prosesnya di slide sebelumnya. Kita mulai dari proses mediasi dulu. Jadi memang pada awal mulanya hakim yang akan memeriksa di pengadilan, ya pengadilan kan nanti dibuka dulu oleh hakim, yang biasanya itu dibuka pengadilan pada sidang yang bersifat terbuka, ya terbuka untuk umum gitu. Dan itu memang diatur di undang-undang gitu. Ketentuan ini termasuk ke dalam pemeriksaan sengketa perbankan syariah juga terkait dengan persidangan yang dibuka untuk umum. Sebab referensi yang saya dapatkan ini belum ada ketentuan khusus dalam undang-undang peraturan yang mengatur jenis sidang tertutup dalam sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Nah, apabila para pihak tidak hadir, ya nanti kemudian jurusita akan melakukan panggilan dan diundur gitu. Dan maksimalnya atas panggilannya itu sebanyak. Kemudian setelah memang sudah hadir para pihaknya, lalu akan diupayakan oleh hakim dengan melakukan mediasi di antara para pihak gitu. Hakim akan mendorong para pihak untuk menempuh jalur perdamaian dulu. Kalau misalkan damai tidak mampu para pihak, maka akan dilanjutkan pada proses mediasi. Mediasi ini mediasi dalam ruang lingkup pengadilan agama. Karena memang awalnya mediasi itu termasuk ke dalam ruang lingkup non-litigasi, namun sudah dimasukkan dalam bagian dari proses persidangan. Nah, kemudian diserahkan nanti kepada tahap mediasi, mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kalau misalkan nanti dari hasil mediasi, sebagaimana prosedur mediasi, ada beberapa harinya yang berlangsung kan. Nah, tahap selanjutnya beberapa tahap, biasanya ada tahap pramediasi, kemudian proses mediasi dan hasil mediasi. Nah, tahap pramediasi itu ditentukan mediatornya. Kemudian ketika proses mediasi, yaitu berarti urusan dari mediator untuk melakukan mediasi selama 40 hari. Itu bisa diperpanjang oleh hakim kalau misalnya diinginkan, tapi dengan maksimal perpanjangan 4 hari. Itu juga sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ya, sudah proses mediasi, tahap akhir dari hasil mediasi. Nah, ini hasil mediasinya harus dibuat oleh mediator, tertanda di mediator. Kalau misalnya berhasil, itu akan menghasilkan akta perdamaian. Dan akta perdamaian ini menjadi bagian dari dokumen yang punya kekuatan hukum tetap. Namun, jika tidak damai, maka perkara akan dilanjutkan kembali, nanti laporan dari mediator diserahkan kepada hakim. Nah, lalu kemudian hakim mulai melakukan proses persidangan gitu. Hakim membuka sebagai ciri khas di pengadilan agama dengan membuka Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hakim akan melakukan pembacaan gugatan. Ini penting karena hakim membacakan suatu gugatan kembali untuk memastikan terkait dengan pokok perkara agar tidak ada perbaikan gugatan. Ada tiga kemungkinan gugatan itu bisa berubah. Ada memang karena perubahan gugatan itu sendiri, ada karena memang pencabutan gugatan, atau ada juga kemungkinan 3, yakni masuknya pihak ketiga. Kemudian kalau sudah dibacakan, nanti diberikan kesempatan kepada pihak lawan oleh hakim itu untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang sudah dibacakan tadi, baik itu jawabannya secara lisan maupun tulisan. Nah, memang dalam proses jawaban ini ada juga yang dinamakan eksepsi gitu. Jadi
Kalau jawaban tergugat itu jawaban biasa. Kalau eksepsi itu tangkisan atau jawaban tergugat yang memang tidak mengenai pokok perkara atau tidak menyinggung terkait dengan apa yang digugat. Atau ada juga kemungkinan lain dari tergugat, yaitu melakukan rekonvensi atau gugat balik gitu. Gugat kepada penggugat tadi. Nah, setelah diberikan kesempatan jawaban atau eksepsi atau rekonvensi, kemudian hakim memberikan kesempatan, yakni replik. Kesempatan diberikan pada penggugat. Replik dimanfaatkan oleh penggugat untuk menjawab dalil-dalil jawaban tergugat yang sebelumnya sudah dijawab. Nah, memang replik umumnya digunakan oleh penggugat untuk mempertahankan gugatannya. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah replik, ya, maka hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana memang disediakan hak jawab-menjawab dalam persidangan. Nah, maka nanti tergugat akan menjawab setiap dalil-dalil penguat. Ya, dalil-dalil penguat gugatan yang dimohon oleh penggugat. Kemudian setelah tahap duplik, kemudian ada tahap nanti pembuktian dan kesimpulan. Nah, tahap pembuktian ini tahapan para pihak itu bisa menunjukkan bukti surat khususnya, memang bukti surat atas dalil-dalil yang telah diajukan selama persidangan. Nah, memang buktinya ada banyak yang diatur dalam permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu, bagaimana pasal 1886 KUH Perdata atau pasal 164 HIR. Ada bukti tulisan atau surat, ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, ada sumpah. Gitu. Dan prosesnya memang biasanya rangkaiannya pemeriksaan bukti surat, kemudian pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan saksi ahli gitu, dan pemeriksaan tempat juga. Lalu setelah pembuktian nanti para pihak diberikan kesempatan untuk membacakan kesimpulan dari persidangan. Yang kesimpulannya ini sebenarnya sifatnya tidak wajib, boleh dibacakan atau boleh tidak, karena biasanya cukup singkat saja. Lalu setelah kesimpulan dibacakan oleh para pihak, kemudian ada tahapan, yakni tahap musyawarah majelis hakim. Nah, rapat musyawarah hakim dilakukan itu secara tertutup dan bersifat rahasia. Ini didasarkan pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 4 2004, bahwa dalam rapat tersebut semua hakim menyampaikan pendapatnya baik lisan dan tertulis. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut itu nanti akan dimuat di dalam putusan. Dan pendapat yang berbeda itu biasanya disebut dissenting opinion gitu, karena memang ini termasuk dalam cara biasa. Jadi ada majelis hakim, ya, yang hakimnya terdiri dari 3 orang. Nah, setelah hakim nanti melakukan musyawarah, kemudian nanti ada tahapannya terakhir, yakni putusan hakim. Nah, isi putusan hakim ini dapat berupa gugatan yang tidak diterima atau biasanya NO disebutnya, atau kemungkinan kedua gugatannya itu dikabulkan, atau kemungkinan ketiga gugatannya itu ditolak. Nah, apabila ada pihak yang tidak hadir, maka jurusita itu akan menyampaikan isi atau amar putusan dari pihak yang tidak hadir tadi, dan putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari isi putusan itu diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Itu khawatirnya ketika dalam pembacaan putusan ada pihak yang tidak hadir. Nah, pada saat itu kemudian jurusita menyampaikan isi atau amar putusannya, dan akan berlaku itu setelah 14 hari isi putusan itu diterima oleh tergugat gitu, oleh pihak keduanya atau pihak yang tidak hadir maksudnya. Maaf. Nah, kemudian penggugat atau tergugat dalam sidang acara biasa dapat mengajukan upaya hukum banding selama maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan oleh hakim. Gitu. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya rasa ada banyak hal yang memang belum disinggung dalam makalah ini. Jadi saya mohon bimbingannya, masukannya juga dari Bapak
dosen khususnya dan umumnya juga kepada teman-teman sekalian. Mungkin saya serahkan lagi kepada Pak Ramdhani. Baik, terima kasih Saudara Alfi ya. Afif. Alfi. Bentar. Saudara Alfi, terima kasih. Ini yang hadir 24 orang apa 1, 2, 3 atau 7 orang ya? Ini yang melihatkan wajahnya ini hadir apa enggak? Hadir, Pak. Iya. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Oke. Baik, yang tidak bisa ngisi LMS barusan sudah Bapak entrikan, yang wajahnya kelihatan. Ya. Sudah dimasukkan tuh. Saudara Wawan mana tadi? Keluar ya Wawan ya. Tadi ada orangnya. Sekarang keluar. Oke. Apa ini anak-anak suka lewat-lewat Pak, jadi suka dimatiin Pak, maaf. Oke. Cari di kebun lah biar nggak ada anak-anak. Iya, ini juga kadang nyari ke depan, ke belakang nih juga sambil ini Pak, maaf Pak. Oke. Baik, terima kasih. Cukup lengkap sebetulnya ya kalau kita bicara soal penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara biasa. Ini tuh hari ini ada peresmian Masjid 2 di kampus dekat Pasca. Ya, hari ini tuh. Jadi memang ditunggu di sana. Ya, silakan aja lanjut diskusinya ya. Ya maksudnya Bapak nggak akan ngasih komentar panjang. Ya. Tapi tadi penjelasan cukup lengkap. Ya, tinggal studi kasus hukumnya sebetulnya yang belum dicontohkan untuk kasus yang tadi. Nah, tadi ada sesuatu yang kurang jelas dari Apip yang dipersoalkan. Apakah di bawah gugatan 500 juta boleh acara biasa? Ya boleh. Kan tidak mutlak 500 juta. Boleh dengan cara biasa. Ya, kan acara sederhana itu ada banyak ketentuannya kan? Ada banyak ketentuannya. Tergugatnya harus satu domisili dengan penggugat kan. Kalau nilainya kecil kemudian domisilinya pisah, beda gimana? Masa harus acara sederhana? Ya, berarti itu harus acara biasa. Jadi ketat itu persyaratan acara sederhana itu ya. Oleh karena itu di bawah yang 200 misalnya ya, atau di bawah 100 juga mungkin ada yang pakai acara biasa. Karena pihaknya beda tempat ya dengan pihak penggugat dan tergugatnya beda tempat lah. Baik, jemaah Jum yang berbahagia, silakan dikomentari, ditanyakan apa yang kurang jelas atau bisa dikonfirmasi, pertanyaan-pertanyaan atau juga hastis pemaparan tadi. Oke, silakan ditanggapi. Ada yang perlu ditanggapi? Ya. Misalnya contoh di Pengadilan Agama Semarang ya, tahun 2017 itu menggunakan penyelesaian dengan cara biasa antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, KSPPS ya, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, KPPS Hudatama sebagai penggugat, dan saudara tergugat 1, 2, 3, dan 4 lah. Ya, itu namanya T1, T2, 3, 4 dengan gugatan materialnya sebesar 68 juta 975.000 ya. Nah, biasanya kalau one prestasi ada yang lanjut, ada yang damai ya. Nah, tapi dalam perkara ini ada kesepakatan damai ya. Meskipun bukan pada proses mediasi tapi pada proses persidangan ya. Ya. Jadi
ada proses perdamaian karena proses sidang itu proses penyelesaian sengketa ini dengan cara damai ya, bukan hanya mediasi, itu bisa dilakukan dalam seluruh proses pemeriksaan perkara ya, sebelum diputus ya. Jadi ada kesepakatan damai di antara mereka ya dalam perkara tersebut ya. Di samping mungkin juga perkaranya tidak terlalu besar ya, 68 juta. Kemudian juga tergugatnya banyak dan sanggup mungkin untuk membayar ya. Dalam perkara itu akhirnya ditempuhlah dengan proses perdamaian ya. Bukan mediasi tapi perdamaian. Proses perdamaian. Nah, itu contoh ya, contoh dari bagaimana sengketa ekonomi syariah antara koperasi yang menyediakan pembiayaan mudharabah ya dengan beberapa tergugat. Itu salah satu contohnya. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin gini kurang lebih alur perkaranya. Memang masih termasuk juga masih sedikit ya, ada setahun bisa ada berapa lah, kurang dari 10 ya sebetulnya. Ya, jadi di perkara yang tadi yang saya sebut ya, KS PPS ya. Jadi di antara kedua belah pihak itu misalnya terjadi akad BBA ya, baik bitaman ajil, untuk pinjaman tambah beli rumah sebesar 58 juta dengan jaminan agunan berupa sebidang tanah. Ya. Nah, seharusnya nasabah mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 bulan, namun sejak bulan Oktober sampai dengan September 2013, ya itu macet lah. Macet. Nah, keterlambatan pembayaran sehingga terhitung si nasabah hanya membayar kurang lebih sebesar 7 juta saja dari sekitar 58 juta ini, sehingga dia masih punya hutang, masih memiliki beban pelunasan sebanyak 51 juta rupiah ya. Ya, itu sebentar itulah kasusnya ya. Seperti itu. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin dikomentari? Tadi sudah jelas sebetulnya ya penjelasannya. Kemudian ada buku sebetulnya yang Anda bisa lihat. Dicarilah itu bukunya. Jadi boleh diklat apa itu ya? Balai Hukum dan Keadilan Balitbang Kumdil ya. Balitbang Kumdil BLDK ya. Di BLDK itu ada putusan-putusan, ada kompilasi dan publikasi putusan-putusan sengketa perdata ekonomi syariah. Ya. Itu dikompilasi sampai dengan 2016 ya. Ya. Jadi ada yang terkait dengan pembiayaan gugatan tentang pembiayaan musyarakah, kemudian pembatalan akad murabahah, wan prestasi ya, kemudian juga ganti rugi akad mudharabah, ya, kemudian juga pembatalan akad mudharabah, wan prestasi, perlawanan perbuatan melawan hukum dan seterusnya ya. Itu beberapa contoh perkara ya yang dikompilasi oleh Balitbang Kumdil. Ya. Nah, saya juga lagi cari buku itu, tapi belum ketemu ya. Saya hanya punya sinopsisnya saja, tapi isinya belum ketahuan tuh, belum ketahuan untuk perkara yang sengketa ekonomi syariah. Itu satu ya. Nah, prosedurnya seperti tadi disampaikan oleh saudara Pip ya, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu kalau yang menggunakan cara biasa ya maka dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana pada umumnya. Ya, misalnya kita lihat misalnya gini.
Mana ini? Nah, ini. Kelihatan nggak? Belum ada Pak, belum kelihatan Pak. Belum masuk Pak. Sudah Pak. Ya ada Pak. Udah, Pak. Bacakan ini. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Kalau kita bicara alur gugatan secara biasa ini, ya seperti inilah ya alurnya. Jadi secara garis besar minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dengan ekonomi syariah itu bagi garis besarnya ada dua, PMH dan manifestasi ya. Pertama, ini sudah masuk ke persidangan ya. Hakim membuka sidang tahap 1, para pihak hadir atau tidak. Kalau hadir, dua-duanya dimediasi. Itu wajib. Permanya 1/2016, bukan 2008, Pip ya. Ini permanya 1/2016. Hakim menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 30 hari untuk mediasi. Ya, ini masih perma 28 ya. Yang perma 16-nya 30 hari. Nah, di situ dilaksanakan mediasi dengan variasi jumlah perkara tadi ya. Rata-rata saya menangani mediasi yang sengketa ekonomi syariah di pengadilan itu ya soal manifestasi ya. Soal manifestasi. Dan di antara yang saya tangani belum ada yang berhasil di mediasi. Ya, karena mereka tetap ingin diselesaikan di pengadilan ya. Nah, kalau kasusnya diselesaikan lewat di mediasi ya, iya, maka dibuat perjanjian perdamaian. Sebenarnya kesepakatan damai sebetulnya yang dimaksud di sini ya, kesepakatan damai yang dibuat oleh mediator. Ya. Kesepakatan damai yang dibuat oleh mediator. Nanti perkaranya dicabut ya di pengadilan, melaksanakan sidang kedua untuk menetapkan perkara ini ditetapkan dengan cara damai. Ya, sesuai dengan isi perjanjian kesepakatan damai itu. Ya. Kalau mediasinya tidak berhasil, ya, maka akan dilaksanakan dengan cara membaca surat gugatan oleh penggugat, ya, dan memberikan jawaban replik-duplik, ya. Kemudian di situ pemeriksaan pembuktian, ya, baik penggugat atau tergugat, serta saksi-saksi dari berbagai bukti lain, ya, dari kedua belah pihak. Di situ proses pembuktian, kemudian ada kesimpulan, kemudian putusan hakim. Oke, itu yang penggugat tergugatnya hadir. Ya. Rata-rata untuk sengketa ekonomi syariah dua-duanya hadir ya. Kalau para pihaknya tidak hadir, ya hakim salah satu pihak tidak hadir, ya kalau pihaknya tidak hadir, hakim memanggil sekali lagi untuk menentukan tanggal persidangan. Ya, penggugat dan kuasanya tidak hadir, ya, kemudian telah dipanggil dengan patut, ya maka gugatan gugur. Ya, penggugat boleh mengajukan gugatan gugatan yang sama sekali, ya, yang sama ya. Sekali lagi. Kemudian kalau tergugat dan kuasanya tidak hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya itu kalau sudah dipenuhi, ya, kalau tidak terpenuhi maka prostek ya, syarat-syarat formulir sudah dipenuhi, kemudian tetap tidak hadir, maka akan diperiksa dengan pemeriksaan acara prostek. Ya, kemudian kalau syarat pemanggilan itu sudah patut dan resmi, ya sudah dipenuhi. Nah, kemudian apakah diperiksalah si penggugat itu, apakah gugatannya beralasan menurut hukum atau tidak? Ya, kalau tidak, ya prosteknya gugatan ditolak.
karena tidak bisa dibuktikan. Kalau prosteknya beralasan hukum, maka gugatan seluruhnya atau sebagian dikabulkan. Begitu ya kalau untuk sidang perkara perdata, termasuk segala sengketa ekonomi syariah, kecuali yang ditentukan dalam Perma 14/16 ya. Ada beberapa prinsip yang tadi sudah disebut ya. Ya kurang lebih kayak ginilah secara singkatnya gugatan, pembacakan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan. Ya itu kurang lebih sama lah ininya cara pemeriksaannya. Nah ini yang beda dengan acara dalam acara ekonomi syariah ini. Pertama, pedoman pemeriksaan ekonomi syariah itu mengacu ke Perma 2 2015 tentang tata cara urusan gugatan sederhana yang sekarang sudah dirubah ya dengan Perma 4 ya 2019. Kemudian Perma 14 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi mengacunya ke situ kecuali tadi ditentukan lain ya. Yang kedua, bisa melakukan teknologi pemanggilan dengan bantuan teknologi informasi seperti pendaftaran perkara yang sekarang sebetulnya sudah melalui IQOD ya. Baik yang syariah maupun yang tarbiyah perkaranya ya, sama aja sebetulnya ya. Sekarang sudah pakai IQOD. Waktu penyelesaian perkara mengacu kepada SEMA 214, itu bedanya. Ya. Kemudian ini hakim yang mengadilinya itu harus memiliki tanda lulus pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah. Nah, itu bedanya kalau yang syariah, yang ekonomi. Ya. Di samping juga tadi ketentuan-ketentuan yang umum dalam hukum perdata, tapi juga ada kekhususan-kekhususan. Ya. Kalau hakim jumlah ekonomi syariahnya belum cukup yang disertifikasi, maka ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat, ya, diklat fungsional. Ya. Oke ya, itu perbedaan-perbedaan yang paling mendasar yang diatur di dalam Perma 14 2016, ya, tentang tata cara penyelesaiannya. Tadi sudah dijelaskan isi permanya, ini ya, tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Ya. Jadi berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam perma ini. Nah itu dengan cara pemeriksaan acara biasa. Ya. Oke, ini tadi sudah diulas ya, cukup panjang oleh saudara pemakalah. Ya. Jadi artinya kita sudah cukup memahami lah bagaimana alur penyelesaian perkara dengan cara biasa, ya, dengan cara biasa. Oke, silakan ditanggapi, dikomentari pemakalahnya. Saya sudah kasih komentar ya, silakan. Silakan Pak Yudi. Mana, silakan. Dalam satu perkara itu kan kadang pula terjadi ada tergugat itu yang gaib ataupun alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang hari ini dia tinggal, dalam artian nanti ketika diproses alamatnya itu panggilannya menjadi tidak patut. Itu satu untuk kasus pertama. Kasus yang kedua, ketika si tergugat atau turut tergugat itu tidak diketahui keberadaannya dalam arti gaib, itu proses penyelesaiannya nanti apakah berpengaruh atau tidak gitu. Itu dulu sih Pak. Terima kasih. Silakan dijawab, Fit. Iya, memang diupayakan untuk proses persidangan itu berlangsung secara patut ya, pemanggilan secara patut. Tapi kalau misalkan ada yang tidak hadir di pengadilan, ya kalau misalkan masalah alamat tidak jelas, saya rasa itu dari awal pertama pendaftaran memang harus sudah diperjelas gitu. Jadi tugas panitera juga untuk memeriksa. Kalau misalkan tidak jelas, harusnya nggak lolos dulu gitu, menurut saya. Nah, jadi ketika memang sudah diperjelas dan memang
hakim sudah menyuruh jurusita untuk melakukan pemanggilan, berarti secara identitas seharusnya memang sudah terpenuhi gitu. Nah, memang masalahnya kadang yang saya amati di masalah pemanggilan saja gitu. Sudah dipanggil, ya mungkin alamat yang dicantumkan bisa saja yang palsu atau bagaimana sehingga proses pemanggilan itu terhambat. Nah, kalau misalnya ada yang nggak hadir pas pemanggilan, biasanya diundur sampai dilakukan pemanggilan ulang. Dan pemanggilan ulang itu dilakukan maksimal 3 kali. Gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya tergantung sih siapa yang tidak hadir juga nih, Kang Sofyan. Soalnya kalau misalnya penggugatnya sudah 3 kali, maksudnya sudah pemanggilan ulang 3 kali, kondisinya memang penggugatnya itu tidak hadir, maka itu disebut sebagai gugatan itu ya gugur. Karena yang tidak hadir itu penggugatnya gitu. Ya, harusnya yang nuntut yang hadir kan. Nah, atau kemungkinan kedua, kalau misalnya tergugatnya yang tidak hadir, nah maka ya pemeriksaan nanti dilanjutkan dengan putusan first take ya, atau putusan tanpa kehadiran pihak tergugat. Itu yang dinamakan first take itu. Itu kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiganya, nah apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir, tapi beberapa lainnya enggak gitu. Karena bisa saja yang tergugat itu enggak cuma 1 orang, tapi beberapa orang yang memang dipanggil juga dalam pengadilan. Tapi yang hadir itu cuma beberapa orang saja gitu. Nah, beberapa lainnya ada yang enggak hadir, maka pemeriksaan itu dilanjutkan dengan konsekuensi yang tidak hadir itu dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Jadi yang hadir itu yang mewakili saja gitu. Yang tidak hadir dianggap mereka tidak menggunakan hak untuk membela diri. Kan sedangkan tergugat itu punya hak untuk membela diri. Itu kemungkinan ketiganya gitu. Atau ada kemungkinan keempatnya ya jika semua pihak hadir ya udah dilanjutkan sebagaimana proses hukum acara yang berlaku gitu. Ya mungkin itu sedikit jawabannya, semoga bisa terjawab, tapi mangga ditanggapi lagi oleh penanya, khawatir ada yang kurang. Cukup Kang. Baik, saya akan mengakhiri perkuliahan ini ya, tapi nanti Anda telaah beberapa kasus. Mestinya sih pakai salah satu kasus ya, disebut ya, dibiasakanlah bagaimana hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini selalu menghadirkan kasus-kasus supaya Anda baca putusan-putusan pengadilan ya. Nanti Anda baca misalnya ini beberapa kasus putusan pengadilan ya. Iya, Pak. Punten. Saya lupa. Jadi di makalah itu memang saya cantumkan contoh kasus itu. Cuma kelupaan di slide itu nggak saya cantumkan. Kalau sudah ada, maaf. Ini ada beberapa kasus ya yang sudah diselesaikan di Pengadilan Agama. Ada pembiayaan sengketa pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Padang, penggugatnya 3 orang ya. Saudara P, kemudian PT Permodalan Nasional Madani Cabang Padang, kemudian Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Keuangan, dalam hal ini KPKNL Padang ya. Di situ nasabahnya si penggugat itu adalah nasabah dari tergugat 1 ya. Maaf, tadi penggugatnya saudara P1 ya, kemudian tergugatnya tergugat 1, tergugat 2. Terikat akad murabahah dengan perjanjian take over kredit penggugat sebesar 200 juta rupiah, margin keuntungan sekitar sekian rupiah, jumlah hutang seluruhnya 353 juta, dibayar 48 kali, dengan jaminan sertifikat hak milik penggugat. Ya, angsuran lancar pada mulanya, kemudian macet. Kemudian tergugat 1 mengajukan somasi sebanyak 3 kali, namun penggugat tidak mengindahkan. Kemudian tergugat 2, KPPN Padang, atas permohonan tergugat 1 melakukan pengumuman lelang atas jaminan hutang. Lalu penggugat keberatan atas pengumuman lelang tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang. Tergugat 1 kemudian mengajukan rekonvensi pada penggugat agar penggugat membayar sisa pokok hutang ya, plus tunggakan bunga, plus denda, plus penalti 177 juta sekian. Ini perkara ini dari tingkat pertama banding sampai kasasi ya. Di tingkat pertama amarnya mengabulkan sebagian,
menyatakan tergugat pada prestasi, kemudian membatalkan perjanjian, dan tergugat wajib membayar pokok utang. Kemudian di tingkat banding, amarnya menguatkan dengan memperbaiki amar putusan pengadilan agama diulang. Di pengadilan agama Padang, ya gugatannya ditolak ya, menolak gugatan penggugat ya. Kemudian di tingkat banding mengabulkan gugatan penggugat sebagian, membatalkan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNI dan segala konsekuensi yuridisnya. Kemudian di tingkat kasasi ya membatalkan putusan PTA, kemudian menolak gugatan penggugat. Di tingkat PK menolak permohonan PK pemohon. Jadi sampai PK nih ya. Perkara 300 jutaan sebenarnya sampai ke tingkat PK. Dan contoh-contoh lain, saya kira ya, contoh-contoh lain yang bisa nanti kita ulas dalam perkuliahan berikutnya tentang bagaimana gugatan prestasi atau PMH yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri sampai sini dulu ya pertemuan kita. Saya minta nanti untuk penayangan makalah berikutnya, kita coba studi kasus dengan putusan-putusan yang telah dilaksanakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak dosen, atur nuhun Kang Apip. Semuanya.